Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jadi ada satu pertanyaan yang ditulis oleh Agung Priyatno dari video saya yang terakhir tentang tes gorilla. Nah, dia tanya tentang async await dan observer subscribe. Kita akan bikin di Node.js untuk menjelaskan tentang async await. Kita bikin satu folder dulu ya di sini. Kita bikin folder async await gitu aja. Oke ya, kita bikin project di Node.js. npm init async await, package names-nya oke lah ya, description, test command, keyword, author. Oke. Yes, oke. Nah, ini udah jadi. Kita akan buka ini di VS Code. Oke, ya, ini ya. Jadi kita akan bikin satu file di sini, misalnya async Node.js. Nah, gini ya. Async Node.js. Nah, asynchronous itu sebenarnya pasangannya adalah promise. Jadi asynchronous function itu pasangannya adalah promise kalau di JavaScript ya. Pasangannya adalah promise. Jadi promise ini dia akan menunggu eksekusi selesai, baru nanti dia akan ditampilkan. Intinya gitu. Ini sangat membantu sekali kalau kita bekerja di client server ya. Jadi misalnya ada data-data yang harus diambil dulu sebelum data sebelumnya itu selesai. Misalnya paket data A itu harus diambil dulu sebelum data B itu diambil gitu. Jadi harus selesai dulu A baru ngambil yang B. Intinya gitu. Nah, itu sangat membantu sekali dalam penanganan data seperti itu. Kita akan coba dulu pakai test set timeout begini ya. Nah, bikinnya begini. Misalnya ya, function get message gitu. Nah, ini kita bikin dulu variabel misalnya message gitu ya. Nah, kita bikin promise. Promise ini untuk ngambil data yang dalam membutuhkan waktu ya untuk mendapatkannya. Nah, ini dia ada dua variabel sebenarnya ya. Nah, gini strukturnya gini. Nah, gini ya. Terus di sini ada resolve dan reject. Nah, gini kira-kira gini. Nah, ini tidak pakai return, pakainya resolve. Yang returnnya itu nanti di message-nya. Nah, gini ya. Jadi misalnya ini kita set timeout ya. Kita coba dulu di set timeout. Nah, gini ya. Set timeout misalnya return bukan return ini tapi resolve. Nah, gini ya, resolve misalnya oke gitu ya. Nah, gini waktunya misalnya 3 detik. Nah, gini ya, ini return message. Nah, ini asynchronous functionnya di mana? Asynchronous functionnya ada di sini, ada di function pemanggilannya. Misalnya function begini ya, inisial. Nah, gini misalnya ya, ini harus dikasih asynchronous. Kenapa? Karena kita memanggil variabel return message ini yang dia sifatnya adalah asynchronous. Asynchronous itu tidak ketika minta langsung dikasih, enggak ya. Jadi menunggu dulu baru nanti dikasih datanya. Itu pengertian dasar asynchronous yang ada di kepala saya itu kayak gitu. Nah, misalnya gini ya. Let message-nya ini kita kasih await. Kenapa await? Karena dia harus menunggu dulu baris berikutnya baru dieksekusi gitu. Get message gitu ya. Ini baru misalnya console log msg. Nah, gitu ya. Jadi ini akan ditunggu dulu ini akan ditunggu dulu sampai proses yang di function get message itu selesai, baru dijalankan perintah di baris di bawahnya gitu. Kita panggil ya misalnya init gitu ya. Oke. Kita simpan. Kita tampilkan terminalnya.
kita coba eksekusi ya, node async async aduh, node.js 3 detik harusnya. Nah ini oke ya, 3 detik harusnya oke. Kalau tidak pakai wait dia undefined jadinya. Coba ya, nih tuh kan pending, dia pending tuh kan. Pending itu berarti prosesnya ini belum jadi, tapi sudah dikonsulkan, udah ditampilkan, padahal ini masih berjalan harusnya. Makanya dia harus dikasih await. Await itu menunggu. Nah, implementasinya untuk apa? Implementasinya adalah untuk misalnya ngambil data ini. Ini ngambil data ya, di sini dikasih perintah untuk get HTTP, kemudian nanti hasilnya baru ditampilkan ketika ini prosesnya selesai gitu. Kita contohkan aja ya, misalnya pakai apa sih? Pakai Axios ya. Coba kita pakai Axios. Gimana caranya Axios? Axios HTTP ya. Nah ini Axios HTTP, installnya gimana? npm install Axios ya. Oke, kita install dulu yang Axiosnya di sini ya. Oke, kita install dulu. Oke, udah. Terus ngambilnya gimana? Get start nih gimana? Introduction. Oke, example. Oh, pakai konstanta. Axios default ya. Required, pakainya required. Kita coba di sini ya. Nah, ini untuk di Node.js. Oke, begini. Axios begini, berarti di sini kita kasih manggil Axiosnya di sini ya. Ini kita komen dulu. Oke, kita komen ya. Oke, berarti manggil Axiosnya di sini ya. Kita akan panggil di server. Kita pakai di GitHub aja ya. Kita coba di GitHub, data JSON di GitHub. Berarti misalnya GitHub oke, di sini kayaknya ada deh. Coba ya, kita buka dulu, kita cari dulu. Kelihatannya ada beberapa alamat JSON, saya agak lupa sebenarnya alamatnya. Oh, ini aja. Kayaknya di get.json ya, get.json. Nah, ini dia. Nah, ini ada, ini udah malah dikasih Axiosnya. Kayak gini aja ya. Gini aja. Axios get. Nah, gini aja deh. Kita copy semuanya. Kita taruh di sini. Ini ya, get bla 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 then ini ya, then ini berarti resolve nah gini ya, resolve data, ini reject. Nah gini, error gitu kan, berarti ini kan ini pakainya adalah let msg message. Nah gini ya kan. Oh sorry, salah ya, saya salah. Berarti bukan gini. Ini taruhnya di, sorry ya, ini taruhnya adalah di dalam promise, karena asynchronous itu pasangannya adalah promise. Nah di sini dia. Ya kita dokumen. Oke, berarti sini Axios ya. Axios ini resolve. Ini yang sukses ya. Reject ini yang error. Kemudian ini returnnya adalah message. Oke ya, ini returnnya message ya. Jadi dia nanti akan selesai dulu ngambilnya, baru dia akan menampilkan di message gitu. Kira-kira gitu. Message data ini ya. Ini
tipe-tipe Axios kan gini, ngambil datanya adalah di data ini, respon, kemudian data. Responnya ambil di sini ya. Oke, kita coba, berarti di sini harusnya menampilkan data yang sudah ada. Oke, kita coba. Nah, ini dia. Ini kan datanya dapatkan ini. Oke, ini title, variable, description, bla 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 dan seterusnya. Kalau ini tidak white gini, ya kan? Kita coba lagi. Nah, kan pending juga sama aja. Nah, coba ya misalnya kelihatannya saya ada data lagi. Get message, kita ambil data yang lain ya. Ambil data yang lain. Coba misalnya konten ya, konten ada di mana ya, konten display, kita cari yang JSON ya, header JSON, oh ini nih article.json, alamatnya sama, berarti misalnya ya function get articles gitu ya, get articles ini kita copy aja dari sini, articles ini di return articles kan gitu. Ini header.json ya, contents header.json, kita ganti dengan, karena dia ada di konten ini ya, konten header.json yang tadi, berarti kita ganti dengan article.json. Jadi dia harus ngambil headernya dulu baru ngambil artikelnya. Oke, gini ya. Ini get article, returnnya udah ya. Nah, ini header ya kan, ini header, terus ini let articles await get articles. Nah gini ya, jadi ini di konsol header, nah gini, kemudian ini konsol log article. Nah ini akan dieksekusi kalau selesai, baru mengeksekusi artikel, kalau selesai baru di log header, baru di log artikel. Nah kira-kira gitu. Kita coba ya, get message, bener ya, udah ya, ini get msg, get articles, ini get articles udah, returnnya articles. Oke ya, ini init. Oke, kita coba ya, kita eksekusi. Nah ini dia. Nah ini ya, yang ini adalah header, yang ini ini header, terus yang bawah ini adalah artikel. Nah gitu. Kalau buat meyakinkan gini aja, console log misalnya getting header data gitu ya, atau load gitu aja, load header data. Nah gini kan, terus di sini kasihkan console log article data. Nah gini. Oke, nggak tahu bahasa Inggrisnya bener nggak ini. Ini ya. Nah gini, terus di sini eksekusi lagi tuh, load header data, load artikel data, artikel data. Itu kira-kira asynchronous await dan implementasinya ya di dalam aplikasi. Ini sebenarnya buat ngambil data sebenarnya. Makanya biasanya kalau kita main di Vue.js ataupun Node.js ya, macam-macam sebagainya, itu biasanya yang promise ini ya, Axios promise ini kita kasihkan di semacam service ya. Kalau di Angular itu kayak service, jadi kita bisa bikin semacam service begitu untuk ngatur ininya, untuk ngatur get then-nya seperti ini. Get Axios-nya yang ngambil datanya bisa kita atur, URL-nya misalnya dan sebagainya, jadi nanti keluar di
keluar di misalnya di controller itu hanya datanya saja. Dan kita bisa ngatur data mana yang harus diambil dulu, terus nanti data mana yang diambil kemudian. Tujuannya adalah untuk biasanya untuk parsing data. Jadi kalau kita parsing data, biar join datanya dilakukan di sisi klien ya, tidak di server, ada urutan pengambilan data, mana dulu yang harus diambil dan mana dulu yang diambil belakangan. Nah, kira-kira gitu, asynchronous dan await di dalam JavaScript. Untuk yang satunya, untuk RxJS observable, itu nanti akan saya jelaskan di Angular, ya. Akan saya jelaskan di Angular. Tapi kali ini adalah tentang asynchronous await dulu. Oke, thank you. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah pengalaman teman-teman dalam belajar coding.